wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi juga. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 1 dari kelas 9E. Tujuan saya hari ini adalah untuk melakukan wawancara singkat mengenai cara belajar efektif sebagai bagian dari tugas kelompok bahasa Indonesia. Boleh. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Iya, boleh. Pak Guru bersedia Pak. Baik, terima kasih atas kesediaan Pak Guru untuk saya wawancarai. Menurut Bapak, mengapa penting bagi siswa untuk menerapkan cara belajar efektif dalam kegiatan pembelajaran? Bagi Pak Guru, menerapkan belajar efektif itu sangat penting gitu ya. Mengingatkan kalau kita belajar, ada yang harus kita pahami dari pelajaran yang kita pelajari nih. Jadi sangat penting misalkan dengan cara kita mengatur waktu gitu ya. Pelajaran kalian kan banyak sekali nih, ada 11 pelajaran. Nah terus 3 pelajaran setiap hari. Nah, itu gimana tuh caranya supaya pelajaran yang kita pelajari itu bisa efektif buat kita pahami. Ya kalau enggak semuanya, ya setidaknya ya setengahnya gitu bisa kita pahami, sehingga jangan hanya kita belajar banyak hal tapi tidak dipahami pelajaran yang kita pelajari banyak tadi. Lebih bagus kita belajar sedikit tapi kita paham dengan apa yang kita pelajari. Nah itu sedia belajar efektif itu sangat penting bagi siswa. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengatur waktu belajar agar lebih efisien? Bagi Pak Guru, pertama harus dibikin to-do list ya. To-do list itu kayak kita menulis apa aja nih yang kita pelajari hari ini. Dan misalnya kayak pulang sekolah, kita tulis apa yang kita mau pelajari. Misalkan hari ini mau mengulang satu soal latihan matematika yang tadi dipelajari sekolah. Nah, terus yang kedua mau mengerjakan PR IPA misalkan. Terus nanti sore mau belajar kelompok. Nah itu namanya to-do list. Itu cara ngatur waktu supaya kita nggak kalau kita mau belajar itu nunggu mood gitu, maksudnya itu namanya waktu yang ngatur kita. Tapi kalau kita tulis dalam bentuk list itu akan memberikan kita ngatur waktu. Yang kedua dengan melakukan time boxing namanya. Jadi time boxing itu kita menaruh waktu pada list yang kita bikin tadi. Misalkan saya mau menyelesaikan satu soal latihan matematika sepulang sekolah. Nah sepulang sekolah itu jadi waktunya. Dengan kita menerapkan waktu pada list tersebut, itu akan membuat kepala kita jadi berpikir, oh hari ya saya mau menyelesaikan ini jam sekian. Kalau nggak ditaruhin jadwal jamnya, itu bakalan menjadi abstrak. Kita nggak tahu kapan kita menyelesaikan, sehingga kok tiba-tiba malam ya, kok saya belum menyelesaikan ini gitu. Padahal kalau kita mau taruh list jadwalnya, jamnya, itu bakal efektif dia kalau kita ngatur waktu jadwal. Nah itu sih dia bagi Pak Guru. Yang pertama harus ditulis dulu dalam bentuk list. Yang kedua harus dikasih jam berapa mau dikerjain, jam berapa mau diselesaikan. Pertanyaan ketiga, apa keuntungan belajar secara rutin untuk siswa dibandingkan belajar mendadak sebelum ujian? Iya, jadi dulu Pak Guru juga demikian ya, belajar deket-deket gitu, karena ada tantangan tuh, besok ujian, pelajaran sekarang aja gitu. Ternyata lama-lama Pak Guru setelah Pak Guru masuk kuliah, gitu, kerja, ternyata nggak bagus kita mengerjakan tugas itu atau belajar mendadak, kalau istilahnya kepepet tuh ya. Nah, jadi lebih baik selama Pak Guru belajar tuh lebih baik dia sedikit aja, tapi rutin jadwalnya. Misal setiap hari saya ingin menyelesaikan satu soal sehari, jam 2 misalkan, atau sebelum tidur siang. Jadi dengan kita menerapkan jadwal belajar rutin setiap hari walaupun sedikit, itu akan lebih efektif daripada kita belajar
mepet. Banyak nih, misalkan kita belajar mepet, banyak memang benar kita pelajari, tapi dia jangka pendek. Artinya yang kita pelajari banyak itu, mepet itu hanya akan teringat dalam waktu singkat gitu. Sementara kalau kita belajar rutin, sedikit tapi rutin, nah itu efeknya panjang sekali, ya panjang dia. Nah, sebagai pelajar, kan pelajar itu belajar lama ya, bertahun-tahun. Nah, jadi dengan menerapkan belajar sedikit tapi rutin itu akan membuat ingatan kita menjadi terhadap materi itu lama dia, daripada kita belajar mepet tapi banyak. Nah itu jangka ingatannya pendek sekali. Itu sih dari Pak Guru, itu manfaatnya belajar rutin. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi rasa malas kita saat belajar? Jadi rasa malas itu semua orang ngalamin, Pak Guru juga ngalamin. Tapi kan yang namanya pelajar itu ada tugas tuh yang harus diselesaikan. Pak Guru juga sebagai guru kan ada tugas yang harus diselesaikan juga. Nanti kalau kita terus-terusan turutin rasa malas kita, kapan mau selesai gitu ya, kayak tugas kamu kapan selesainya. Kalau nurutin malas, Pak Guru juga kalau menurutin malasnya kapan selesainya gitu. Jadi caranya itu nggak usah nunggu mood gitu. Karena kan kita kalau mau bekerja atau mau belajar itu pas moodnya datang baik gitu ya. Kalau moodnya nggak baik, nggak mau belajar. Nah itu dia, jangan nunggu mood dulu. Caranya gimana? Yang pertama bagi Pak Guru, yang biasa sih Pak Guru lakuin, small step namanya. Small step itu artinya langkah kecil. Nggak perlu kita, misalkan ada tugas banyak nih, ada 3 PR-mu misalkan ya, 3 PR-mu. Nggak usah selesaiin semuanya dalam 1 hari. Karena kan lagi malas nih, malas buka buku ya. Jadi kerjain 1 soal aja dah dikerjain. Nah 1 soal ini akan ngerangsang diri kita, oh 1 selesai ya. Jadi kok 1 soal itu gampang ya, kan cuma 1 soal saya selesaiin, nggak banyak bilang. Nah, jadi itu akan ngerangsang kita buat ngerjain dia, karena sedikit, cuma 1 soal yang kita selesaikan. Nah pas kamu selesai ngerjain 1 soal itu, ada namanya feel of progress. Kok saya bisa ya ngerjain ini? Nah itu hanya muncul ketika kita bisa. Nah pas muncul feel of progress atau rasa kemajuan, saya coba dah buat ngerjain lagi. Jadi yang pertama kita lakuin itu menumbuhkan motivasinya itu dengan cara mengerjakan 1 soal. Nggak perlu banyak-banyak soal, 1 soal dulu. Nah dari sana muncul motivasi. Jadi langkahnya selesaikan small step dulu, selesaikan langkah kecil 1 soal gitu. Kalau ini nggak berguna, ada namanya aturan 2 menit. Ya ada namanya aturan 2 menit. Itu biasa Pak Guru lakuin kalau Pak Guru lagi malas. Cukup dah ngerjain 2 menit aja. Ternyata setelah 2 menit kok saya bisa gitu. Nah kok bisa itu muncul, namanya artinya udah muncul feel of progress dalam diri kita gitu. Setelah dia muncul feel of progress tuh, pengen kita ngerjain banyak lagi gitu. Ingin udah lagi. Jadi langkah setelah kamu nggak perlu nunggu mood, langkah kedua ngerjain langkah kecil dulu gitu. Ini untuk memberikan motivasi dari diri kita, kok bisa gitu. Jadi nggak perlu harus nyelesain banyak. Jadi di pikiran kita cukup 2 menit, 1 soal dulu, langkah kecil, setelah itu akan datang kok lagi. Itu cara Pak Guru buat nyelesain, hilangin rasa malas. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengatasi rasa bosan ketika belajar materi yang sulit? Rasa bosan kalau ngadepin soal yang sulit. Semua ya kayak gitu, termasuk Pak Guru juga. Yang pertama tanya dulu nih, tanya ke siapa sih yang kira-kira kita yakin bisa dijawab gitu ya. Kan sulit nih, kalau kita kerjain kan nggak bisa kita selesaiin. Jadi pertama nanya dulu ke orang yang kira-kira dia bisa jawab. Misalkan ya kalau soal matematika ya tanya sama guru matematikanya gitu. Kalau soal bahasa Inggris tanya ke guru bahasa Inggrisnya. Yang pertama. Tapi kalau di rumah orang nggak ada nih gurunya, ya lihat aja YouTube atau ChatGPT, kan sekarang banyak tuh siswa pada tahu, tanya aja ke sana. Nah langkah kedua, setelah tahu kan belum ngerti nih, mungkin belum ngerti, minta penjelasan gurunya gitu.
jelasin. Setelah jelas apa ya, kadang kita belum bisa nih kayak matematika, jelas memang ngerti memang kalian mungkin ketika dijelasin, tapi ketika dicoba ulang apakah bisa, belum tentu. Jadi saran Pak Guru, contek ulang cara tersebut sekali, tulis ya. Nah ternyata menulis itu salah satu langkah yang efektif untuk mengingat. Nah tulis saja, tulis di buku atau di papan. Nah setelah menulis belum paham lagi, ya ulang lagi ditulis kedua kalinya. Tapi ketika kamu udah mencapai tulis ketika 2 kali itu pasti ingatan kamu enggak kayak pertama, Nah lagi ulang ketiga. Nah pas di ketiga kali ini usahakan gak usah nyontek, tapi kalau belum paham minta lagi sampai maksimal Pak Guru caranya 3-5 kali, maksimal tuh 5 kali tuh Pak Guru nggak nyontek. Itu caranya Pak Guru. Baik, terima kasih atas waktu dan penjelasan yang telah Bapak berikan. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. Terima kasih Pak ya. Ya. Kita akhiri wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.